ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini kita masih bisa bersujud, ruku', berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh yang kita lakukan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan seluruh waktunya untuk berdakwah di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala bersama para sahabat radhiyallahu anhum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau, ya. Maka pada saat ini tidak ada sesuatu yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita mencintai orang-orang yang beliau cintai dan kita bersalawat kepada beliau dan kita menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam ini membicarakan tentang berbagai macam hal, yaitu dari segi akidah, dari segi keyakinan, demikian juga berbicara dalam segi ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berbicara tentang muamalah, yaitu hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sungguh lengkap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan sifat syariat Islam adalah syumuliyah, ya. Jadi mencakup berbagai macam aspek. Dan salah satu aspek yang terpenting adalah masalah muamalah, ya. Di mana muamalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Arafah, maka salah satu isi khutbah beliau adalah berkaitan dengan muamalah, entah muamalah seseorang dengan istrinya atau muamalah seseorang dengan muslim yang lainnya.
disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah beliau di momen yang sangat penting. Biasanya seseorang kalau disuruh untuk berkhutbah, berbicara di depan di waktu yang sangat penting, tentu isi kandungan apa yang akan dia sampaikan dipilih-pilih, ya, dipilih-pilih, yaitu sesuatu yang paling penting itulah yang akan dia sampaikan di tempat tersebut. Maka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan tentang masalah muamalah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu fin nisa'i khaira. Ya, kita disuruh untuk berbuat baik kepada istri-istri kita. Baik, ini salah satu kandungan khutbah beliau. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza, ya, fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu adalah haram seperti haramnya tempat ini dan juga waktu ini, negaramu ini. Baik. Ini adalah kandungan khutbah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya masalah muamalah antara manusia, terutama kaum muslimin, ini harus senantiasa dijaga, harus senantiasa diperbaiki. Apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Ya, inna syaitan qad ayisa, ya. Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Artinya putus asa disembah oleh kaum muslimin. Ya. Walakin fit tahrishi bainahum. Tetapi syaitan ini masih berusaha untuk menyesatkan manusia, menggoda manusia, yaitu dengan menanamkan kebencian, permusuhan di antara mereka, ya. Makanya kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika sudah kuat iman mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali perselisihan, kemudian ada kebencian dan juga peperangan. Nah, maka kita perlu jamaah himlakan Allah Subhanahu wa taala di masa sekarang ini, ya, sama. Artinya kita melihat saudara-saudara kita mungkin melakukan kesalahan kepada kita, atau kita melihat aib mereka, ya, ada orang melakukan kesalahan kepada kita, atau kita melihat aib mereka. Aib di sini dalam artian agama, atau aib juga dalam urusan apa? Dunia, ya. Maka seorang muslim itu memiliki sikap, langkah-langkah yang perlu dia ketahui untuk bertindak kepada orang tersebut, ya. Karena sebagian orang ketika tidak tahu apa yang harus dia lakukan, akhirnya dia melakukan sesuatu yang menimbulkan lebih besar permasalahannya. Baik. Jadi gambarannya mungkin, ya. Gambarannya pertama, kita melihat ada orang yang melakukan suatu kemaksiatan. Kemudian kita melihat orang tersebut melakukannya. Ya, pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Baik. Atau ada orang yang melakukan kezaliman kepada kita, melakukan kesalahan kepada kita. Dan kesalahan yang dia lakukan ini tidak berdampak kepada orang lain. Dan kemungkinan kesalahan tersebut adalah muncul karena ketidaktahuan dirinya. Ya, maka apa yang kita lakukan? Di sini ada beberapa macam tindakan yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah bersabar, ya, menahan amarah. Jadi manusia itu memiliki marah, namanya manusia. Jadi wajar seseorang itu memiliki memiliki marah. Tetapi marahnya orang yang istimewa itu adalah marah yang terbendung. Siapa yang membendung? Dirinya sendiri. Kenapa dia membendungnya? Karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya.
Mungkin dia mampu untuk meluapkan kemarahannya, ya, dengan pukulannya, dengan tangannya atau dengan lisannya, caci makinya dan lain sebagainya, bisa dia melakukannya. Tetapi karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bisa menahan dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa yang dijamin, yang disiapkan surga untuk mereka apa? Dalam surat Ali Imran, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya. Yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang ataupun sulit, dan juga mereka al-kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Al-kadhim itu artinya habs, ya, atau ikhfa, itu orang yang menahan. Dia punya marah nih, mungkin terlihat dari wajahnya yang memerah atau matanya yang merah, ya, atau tangannya mengepal, gitu kan? Terlihat marah padanya. Tetapi kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikuasai oleh syaitan, ya, maka dia bisa menahan dirinya. Ya, sabar. Betapa sering orang itu berbuat salah. Anak kita mungkin, ya, anak kita melakukan kesalahan, atau istri bapak-bapak sekalian melakukan kesalahan. Ya, tidak perlu kalau misalkan orang laki-laki itu menunjukkan kekuatannya di hadapan istrinya, tahu, ya. Istri itu tahu kalau kita ini orang laki-laki lebih kuat daripada mereka. Apalagi anak-anak juga tahu, ya. Anak-anak itu tahu kalau bapaknya itu lebih kuat daripada dirinya, ya. Tetapi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tangan itu tidak menyelesaikan apa? Masalah kalau tidak diiringi dengan apa? Ucapan yang baik, nasihat, pendidikan. Ya, cuman main tangan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu sifat yang sangat mulia, yaitu wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya. Al ghaidh yaitu di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan apa? Wa kadhmul ghaidhi radduhu fil jawfi. Orang yang menahan amarah itu menahannya di dada, ya, tidak diluapkan. Yuqalu kadhmu ghaidhihi ay sakata alaihi wa lam yudhhirhu ma'a qudratihi ala iqaihi bi'aduwihi. Orang yang menahan amarah yaitu dia diam dengan amarah tersebut, tidak menampakkannya meskipun dia mampu untuk meluapkan amarah tersebut. Wal ghaidhu aslul ghadabi, ya, dan ghaidh itu artinya adalah awal atau dasar dari sifat marah tersebut. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan salah satu pintu surga yaitu kadhiminal ghaidh. Kenapa? Karena memang ini adalah sifat yang sangat besar, ya. Jarang orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia melihat dirinya mampu untuk meluapkannya. Ketika orang mampu nih untuk meluapkan emosinya, maka dia luapkan, ya. Makanya kalau ada orang yang bisa menahannya, maka ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Idza thara bihimul ghaidhu kadhimuhu, yakni katamuhu falam ya'maluhu." Apabila kemarahan dalam diri mereka itu memuncak, maka mereka menahannya, ya, menyembunyikannya, tidak melakukannya. Fatabayyana min hadza anna al-kadhimina al-ghaidha humul ladzina la ya'maluna ghadabahum fin nas. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan amarahnya yaitu orang-orang yang tidak melampiaskannya, tidak menampakkannya pada manusia, tetapi mereka menyembunyikannya. Baik.
Dan pahalanya, balasan untuk orang yang menahan amarahnya ini, ya, di antaranya dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min jur'atin a'zamu ajran 'indallahi min jur'ati ghaidin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Tidak ada suatu jur'ah. Jur'ah itu kalau kita minum, tegukan gitu ya. Jur'ah artinya. Tidak ada suatu tegukan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang menahan amarah itu seperti meneguk ya. Jadi mau keluar tapi ditahan di dalam gitu. Tidak ada suatu tegukan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah min jur'ati ghaidhin, ya, kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah, yaitu daripada tegukan seseorang, tegukan amarah bagi seseorang yang menahannya karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Baik. Ya, saya ulang, tidak ada tegukan yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada tegukan menahan amarah seorang hamba karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa di sini artinya? Orang yang menahan amarahnya, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar, ya. Tadi kita sebutkan kalau dalam ayat itu apa? Surga. Dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis dari Sahal bin Mu'adz bin Anas, dari bapaknya Mu'adz bin Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadhama ghaidhan," barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggilnya di antara makhluk-makhluknya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil fulan, ya, hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'aini ma syaa, sampai Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk dirinya bidadari yang dia inginkan. Nah, kemudian dia bertanya, "Ustaz, kalau yang menahan amarah ibu-ibu gimana, Ustaz?" Ya. Jawabnya, wallahu alam. Pasti ada balasannya. Meskipun kita tidak mengetahui karena tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau laki-laki dikasih pilihan dari bidadari. Kalau perempuan, wallahu alam bishawab. Tetapi kita yakin bahwasanya, ya, semuanya mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebanyakan orang yang melampiaskan emosinya itu adalah orang laki-laki, ya. Kebanyakan orang yang suka emosi itu orang laki-laki. Adapun wanita, kebanyakan mereka atau mungkin hampir semuanya itu memiliki sifat apa? Sabar, ya. Sifat sabar. Hanya saja mereka yang enggak sabar itu ketika kesedihan. Ya, jadi disebutkan oleh para ulama dua pintu di mana syaitan itu bisa masuk ke dalam diri manusia. Ya. Yaitu kesedihan yang mendalam, kemudian apa? Marah yang bergejolak. Dan kesedihan ini biasanya terjadi pada wanita. Kalau marah ini biasanya terjadi pada orang laki-laki, ya. Maka biasanya orang yang sedih banget itu bisa kesurupan. Orang yang marah juga sama, menyimpan dendam, kebencian, diingat-ingat terus masalahnya, ini juga bisa apa? Kesurupan. Jadi bukan cuman digoda amalnya, tidak, tetapi bahkan dirinya juga dirasuki oleh syaitan. Jadi yang pertama, kita bersabar, menahan amarah, ya. Karena tujuan kita adalah menyelesaikan masalah,
mencari maslahat yang terbaik untuk diri kita dan juga saudara-saudara kita. Ya, di jalan atau di rumah, di mana saja ya, di mana saja. Sangat penting kita mengontrol emosi kita. Baik. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Menahan amarah. Yang kedua yaitu memaafkan. Ya, ini tadi digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan amarah dan juga memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan amarahnya dan juga memaafkan manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan ya dan juga mengampuni dan memberikan toleransi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan nama Ghafur Rahim ketika menyebutkan perintah memaafkan. Apa hubungannya? Ya, hubungannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah memiliki sifat yang baik, yaitu pengampun, memberikan maaf kepada hamba-hamba yang melakukan kesalahan. Dan ini adalah sifat terpuji. Begitu juga untuk hamba. Maka kita dianjurkan untuk apa? Memiliki sifat maaf. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang yang memaafkan balasan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Ghafur Ar-Rahim. Orang yang memaafkan itu akan mendapatkan ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah ya insyaallah ya. Nah, ini kita ahlu sunnati wal jamaah ya, sangat mudah untuk mengartikan apa yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ghafur, Allah memiliki ampunan. Rahim, Allah memiliki apa? Rahmat, kasih sayang. Sebagian orang itu, sebagian kelompok tidak mau memberikan sifat untuk Allah Rahim, rahmat. Ya, tidak mau memberikan sifat kasih sayang untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan rahmat itu adalah riqqatul qalbi, ya, lembutnya hati gitu ya. Maka lembutnya hati ini tidak patut kalau dimiliki oleh Allah katanya. Baik, maka kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah memiliki sifat tidak sama dengan sifat makhluknya, meskipun secara lafaz, secara makna sama, tetapi secara hakikat berbeda. Baik, ya. Jadi rahmat Allah dan juga ampunan Allah untuk orang yang memaafkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudzil afwa wa'mur bil 'urfi. Jadilah engkau pemaaf, ya, dan perintahkan kebaikan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Artinya adalah as-sabru indal ghadabi, bersabar ketika murka, wal 'afu indal isaati, dan memaafkan ketika kita disakiti. Fa idza fa'aluhu 'asamahumullah. Kalau kita bisa melakukannya, maka kita akan dijaga oleh Allah. Wa khada'alahum aduwwuhum, dan lawan kita akan tunduk kepada kita, ya. Kalau kita bisa memaafkan, ya, maka orang akan segan dan juga bisa menghormati kita. Tetapi ya, kembali kepada orang yang kita hadapi, ya. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan itu sama sekali tidak berguna, tidak dihargai olehnya, ya. Dalam apa ya, syair atau apa ya, itu namanya orang yang tidak tahu diri, namanya apa ya. Naam, idza akramtal karima malaktahu wa idza akramtal laimata marrada, katanya, ya. Kalau kamu memuliakan orang yang mulia, maka kamu akan menguasainya. Kalau kamu memuliakan orang yang mulia, maka kamu akan menguasainya. Karena apa? Orang yang mulia itu tahu diri.
ya, bisa balas budi. Apa yang harus dia lakukan dia faham. Wa idza akramtal laim, kalau kamu memuliakan orang yang laim. Laim ini siapa? Orang yang tidak tahu diri. Ya. Tamarrada, dia akan sombong. Orang yang enggak tahu diri kita muliakan ini, dia akan apa? Sombong. Bertambah kezalimannya, bertambah merendahkan kita. Ya, ini berbeda ya, sikap melihat dari sifat orang-orang yang kita hadapi. Ya, apakah dia patut kita maafkan atau tidak? Apakah harus dikasih pelajaran? Nah, ini perlu kita pertimbangkan juga. Baik. Idza akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laima tamarrada. Ini bukan hadis ya? Bukan hadis. Dan juga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, kita sedekah nih, kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan setengahnya, ya. Kita sedekahkan setengahnya, 500.000. Kata Nabi SAW, tidak berkurang hartanya. Meskipun ya, secara kasat mata tinggal berapa? 500. Kenapa enggak berkurang? Beda tempat saja. Kita menempatkan ini di dunia, yang ini kita tempatkan di akhirat. Semuanya milik kita. Seperti kita nih punya uang, yang satunya uang cash, satunya di tabungan, ya. Uang cashnya misalkan 1 juta, di tabungan 1 juta, dua-duanya milik kita, 2 juta, ya kan? 2 juta, ya. Jadi cuman beda nama saja. Bahkan apa yang kita serahkan mengharap wajah Allah itu mungkin akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahuinya. Baik, mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan seorang hamba ya dengan maaf itu kecuali izzah, yaitu keperkasaan, kemuliaan. Jadi kalau seorang hamba ini memiliki sifat maaf, ya, sifat maaf, tidak selalu emosi, meluapkan emosinya, maka dia akan mulia di sisi Allah dan juga di sisi orang-orang yang baik. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu memiliki sifat tawadhu', ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya. Nah, jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang memberi maaf akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memiliki sifat amarah dan suka meluapkan amarahnya, nah ini apa artinya? Lawannya izzan, berarti dia akan dipandang buruk oleh orang-orang, ya. Dia dipandang buruk oleh orang-orang. Wah, jangan bersama itu nggak bisa bergurau dia misalkan, ya. Nggak suka orang itu dekat, mau bercanda sama dia itu bukan segan, ya. Malas gitu, ya. Malas, nggak bisa buat bercanda sedikit pun nggak bisa. Dia bawanya serius terus apa? Terus marah. Ya, suka sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Padahal kita cuma apa? Bercanda misalkan. Nah. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ubadah ibn Samit, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin yujrahu fi jasadihi jirahatan fayatasaddaqu biha." Tidaklah ada seseorang yang terluka, ya, suatu luka di tubuhnya. Artinya ada orang yang melakukan sesuatu kemudian menyebabkan dia itu terluka. Orang marah misalkan, ya. Kemudian sampai melukai orang tersebut, misalkan dipukul, ya. Terus apa? Fayatasaddaqu biha. Dia bersedekah dengannya. Apa maksudnya ini? Orang terluka tapi kok bersedekah? Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya qisas, ya, dan juga ada namanya diyat. Setiap luka
yang timbul dikarenakan kezaliman atau juga ketidaksengajaan itu ada diyatnya. Kalau sengaja bisa kisos. Kalau tidak sengaja membayar apa? Diyat. Diyat itu sejumlah harta yang dikeluarkan sebagai ganti rugi, ya. Ini dibahas oleh para ulama. Misalkan kalau seseorang terpotong tangannya, ya, karena nggak sengaja kemudian orang menjatuhkan sesuatu kena tangannya terpotong, jarinya satu terpotong, ya, ini 10 ekor unta, 10 ekor unta, 10 itu berapa berarti? Anggap saya satu ekor itu 30 juta atau 20 juta lah, 20 juta kali 10 200 juta, ya, satu jari terpotong atau terpotong tangannya, ya, terpotong tangannya, satu tangan terpotong. Para ulama mengatakan 50 ekor unta, 50. Atau dipukul dia, matanya sampai nggak bisa lihat, sebelah nggak bisa lihat, 50 ekor unta. Kalau dua-duanya 100 ekor unta. Jadi seorang muslim, ya, itu sangat berharga, jasadnya sangat mahal. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan untuknya. Ya, maka tidak boleh seseorang itu bermudah-mudah sehingga menyebabkan celakanya orang lain. 50 ekor unta berarti berapa nih? 1 miliar, ya. 1 miliar. Hanya karena kita melakukan kecerobohan kemudian menyebabkan tangan orang putus misalkan, ya. Kemudian kita harus bayar apa? 1 miliar. Buat siapa? Bukan ke Pak Polisi, ya. Ke orang tersebut, ke keluarga orang tersebut, begitu. Atau ada orang yang terbunuh, ya, nggak sengaja terbunuh dia. Jadi pengennya itu cuman mukul biasa ini berantem, tapi qadarullah mati yang dipukul ini, ya, anak-anak misalkan, ya, anak-anak, ya, naudzubillah, ya, berantem, kemudian ketika dipukul jatuh terkena benturan batu meninggal dunia. Nah, bagaimana ini? Ini 100 ekor unta, ya, mungkin padahal dia nggak sengaja. 100 ekor unta dibayarkan kemana? Dibayarkan ke keluarganya, ya, dibayarkan ke keluarganya. Taib. Maka di sini fayatasaddaqu biha. Kemudian keluarganya mengatakan, udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dibayar, udah, ya. Maka nilainya bersodakoh 100 ekor unta. Paham ya, insyaallah, ya? Saya ulang, tidaklah seorang muslim dilukai di jasadnya oleh seseorang, fayatasaddaqu biha, kemudian dia bersedekah dengannya, karena setiap luka pada tubuhnya ini memiliki nilai, dia sedekah, udah nggak mengambil diyat. Illa kaffarallahu anhu mithla ma tasaddaqa bihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya seperti sedekahnya, ya, seperti sedekah tersebut. Jadi kalau misalkan orang yang membayar diyat dikarenakan meninggal dunia, kemudian si keluarga memaafkan orang tersebut, ya, insyaallah semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga kita pernah mendengar yaitu hadithul ifki. Apa itu hadithul ifki? Pernah dengar, ya? Yaitu cerita dusta. Cerita dusta ini ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebarkan oleh orang-orang munafik dan disebarkan setelah itu oleh sebagian kaum muslimin. Salah satunya adalah kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Cerita dusta ini yaitu tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dikarenakan Ibunda Aisyah tertinggal dalam suatu rombongan, ya. Ketika orang-orang sudah pergi, maka Ibunda Aisyah mencari, kok udah enggak ada. Akhirnya menunggu di tempat di mana untanya menderu, ya, sampai tertidur. Kemudian ada Sofwan
Ibnul Mu'attal melihat, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengetahui bahwasanya itu adalah Ibunda Aisyah tertinggal sendirian di padang pasir, ya. Kemudian membawanya pulang ke kota Madinah. Ya, maka ini adalah sebuah celah bagi orang-orang munafik untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuatlah berita cerita palsu, dituduh bahwasanya Ibunda Aisyah melakukan hubungan dengan Safwan ibnul Mu'attal. Maka menyebar cerita tersebut, ya, sampai kemudian ibunya Mistah, ya, Mistah namanya, kerabatnya Abu Bakar, namanya Mistah. Ibunya ini yang biasa membantu Ibunda Aisyah menjatuhkan sesuatu, ya, lalu dia mengatakan celakalah Mistah, gitu ya, celakalah Mistah. Maka Ibunda Aisyah protes, loh, kenapa kamu mendoakan orang yang ikut perang Badar, mendoakan keburukan, ya? Iya, habis itu diceritakan kepada Ibunda Aisyah. Maka kemudian Ibunda Aisyah begitu sedih. Ternyata selama ini ketika beliau sampai di Madinah sudah menyebar rumor yang buruk tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sampai beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diam saja. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat yang kita semuanya membacanya di dalam surat apa? Surat An-Nur, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mensucikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak ada jalan sedikit pun bagi musuh-musuh Allah untuk mencela Ibunda Aisyah dalam hal ini, ya, kecuali orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di zaman sekarang. Dari kalangan Syiah Rafidhah yang menyebutkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melakukan apa? Zina. Ya, ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Isra, wa syajaratan mal'unatan fil Qur'an, pohon yang dilaknat dalam Al-Qur'an, mereka bilang apa? Aisyah. Masya Allah. Padahal Ibunda Aisyah membaca ayat tersebut, para sahabat membaca ayat tersebut, Rasulullah SAW membaca ayat tersebut. Enggak ada yang mengatakan ini nih Ibunda Aisyah. Bahkan kalau mereka punya permasalahan datang kepada siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Baik. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang mendatangkan berita dusta itu adalah sekelompok dari kalian. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu anggap itu adalah suatu burukan. Tidak, tetapi ini adalah suatu kebaikan. Dengan adanya berita tersebut, maka terlihat orang munafik, ya, sifatnya, perangainya dengan jelas, dan juga Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah mendidik seluruh kaum muslimin supaya mereka jangan ngomong sembarangan, terutama masalah hal ini, ya. Masalah ini nih, menuduh orang zina. Oh, ini membicarakan di mana-mana. Kalau kita lihat medsos, masya Allah, nggak sengaja kita itu pengen lihat berita, ya, tapi isinya itu berita-berita seperti nggak jelas, ya, disebarkan. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarnya fahisyah, perzinaan, berita perzinaan di antara kaum muslimin, di antara manusia, lahum adzabun alim, buat mereka ini adalah azab yang pedih. Ya. Jadi orang-orang yang cari duit dengan cari berita itu, kemudian bingung apa ya, akhirnya udah ngendorse apa, bayar artis saja deh diberitakan. Isinya zina-zina diceritain. Ini bahaya untuk dirinya, untuk seluruh kaum muslimin, ini bahaya. Bahaya dirinya tadi kita sebutkan azabun alim, azab yang pedih, ya. Jadi ini masalah bukan masalah nyari uang, ya. Ini masalah agama juga, ada hubungannya dengan agama. Taib. Apa itu? Masuk wartawan, ya. Wartawan atau apa? Yang biasa nulis berita-berita itu apa? Wartawan, ya. Nah, taib, hati-hati.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ini ucapan Ibunda Aisyah, "Tsumma anzalallahu hadza fi bara'ati." Allah menurunkan ini untuk membersihkan namaku. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Wa kana yunfiqu ala Mistah ibn Utsatsah liqarabatihi minhu." Beliau Abu Bakar As-Siddiq biasanya itu berinfak kepada Mistah bin Utsatsah karena memiliki kekerabatan. Jadi Abu Bakar ini orang yang punya harta, Mistah enggak punya harta. Meskipun Mistah ini adalah orang yang sempat ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia fakir. Akhirnya melihat perbuatan Mistah yang ikut menyebarkan berita tersebut, mengatakan apa Abu Bakar As-Siddiq? "Wallahi la unfiqu ala Mistahin syai'an abada ba'da alladhi qala li Aisyah ma qala." Demi Allah, aku tidak akan berinfak kepada Mistah sedikit pun, selama-lamanya enggak akan berinfak setelah dia mengucapkan kepada Ibunda Aisyah apa yang dia ucapkan. Ya. Jadi ini bersumpah ini. Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada orang yang telah menuduh dan menyakiti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba." Ya. Janganlah bersumpah orang yang memiliki fadl, orang yang memiliki keutamaan, kelebihan. Ya, dia bersumpah tidak memberikan hartanya kepada para kerabat. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkanlah, berilah toleransi. Bukankah kamu senang kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu? Nah, ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahai Abu Bakar, seakan-akan ayat ini khusus untuk Abu Bakar saja, ya. Khusus untuk Abu Bakar yang sudah bersumpah untuk tidak melanjutkan infaknya kepada orang yang telah menyakiti anaknya, ya. Allah mengatakan, maafkan, Allah akan memberikan ampunan untukmu, ya. Qala Abu Bakar As-Siddiq, bala wallah, tentu demi Allah, inni la uhibbu ay yaghfirallahu li, sesungguhnya aku senang kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku. Faraja'a ila Mistahin an-nafaqah, kemudian Abu Bakar pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah allati kana yunfiqu alaihi, seperti biasa yang beliau berikan kepadanya, ya. Dan mengatakan apa? Wallahi la unzi'uha minhu abada, ditambah lagi tekadnya, sumpah lagi, demi Allah aku tidak akan menarik infak tersebut selama-lamanya. Artinya dia terus, ya, memberikan jatah bulanan, ya. Jadi tidak masalah seorang muslim memberikan jatah bulanan kepada saudaranya yang mungkin dia fakir, ya, kelihatan butuh bantuan, tidak masalah, ya. Adapun alasan nanti enggak mendidik, nanti ini, ya. Tapi pada dasarnya ini tidak masalah, mendidik atau tidak mendidik, ini masalah yang lain. Mungkin supaya dia rajin bekerja, supaya tidak mengharapkan kita, ya kita kasih nasihat, kita kasih pekerjaan dan lain sebagainya. Taib. Ya, jadi pahala orang yang memberikan maaf, ya, mengampuni. Coba ini kisah Abu Bakar ini sangat memberikan motivasi kepada kita, ya. Betapa besar marahnya seseorang dituduh. Coba kalau kita yang dituduh gimana kira-kira? Keluarga kita dituduh, tapi kemudian tuduhan tersebut terbukti salah, maka kita akan dendam, murka, disimpan itunya kesalahan orang tersebut dan tidak akan dimaafkan sama sekali. Itu kalau kita. Tetapi untuk Abu Bakar As-Siddiq sesuatu yang berbeda, ya, karena memang beliau adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah para rasul. Taib. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua tadi yaitu memaafkan. Yang ketiga, sikap kita untuk orang yang melakukan kesalahan kepada kita, atau kita lihat dia itu melakukan kemaksiatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita melihat ada orang melakukan maksiat, itu adalah ujian buat kita. Ujian buat kita. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menutupi
dan kita dilarang untuk menyebarkan aibnya. Padahal sebagai manusia kita itu sangat senang kalau kita itu bisa membicarakan aib orang lain. Ya, jadi kayaknya tuh kalau bicara aib tuh enak banget gitu ya. Nikmat. Ketemu sama orang lain, kemudian ngobrolin fulan, membicarakan aibnya. Ya, ngasih tahu ke temannya, ngasih tahu ini, ngasih tahu itu. Karena dia merasa dengan mengetahui suatu rahasia, ya, dia memiliki kelebihan daripada temannya yang lain. Tahu nggak si fulan dulu begini ya? Artinya apa? Dia mengetahui, temannya nggak tahu, kan gitu ya. Nah, ini menjadi apa? Wah, ini banyak tahu nih, ya. Dengan harapan lebih disukai oleh teman-temannya. Dan di dalam agama Islam ini adalah sesuatu yang buruk, ya. Menyebarkan aib orang itu adalah termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Dan ini termasuk di dalam ghibah. Tahu ghibah ya? Ghibah itu menyebutkan aib seseorang tanpa dia ketahui. Baik. Adapun kita disuruh untuk menutupi aib, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan kelonggaran, ya, melapangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang kesusahan. Mu'sir biasanya dalam masalah hutang, ya. Mu'sir biasanya dalam masalah hutang. Jadi ada orang berhutang sama kita, kemudian kita lihat dia ini memang tidak mampu untuk membayar, maka kita katakan, ya sudah, ditunda, ya, diundur, atau ya sudah, sedekah buat kamu, ya sudah, dipotong, ya. Jadi entah diundur waktunya, atau dipotong hutangnya, atau diikhlaskan, udah itu buat kamu sebagai sedekah. Ini pahalanya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan juga di akhirat. Bukan cuma di akhirat saja, tapi dunia Allah akan memberikan kemudahan untuknya. Ya, jadi barangkali kita yang punya harta, kemudian ada orang yang berhutang kepada kita untuk keperluan pribadinya, ya, kehidupan sehari-hari, atau untuk misalkan dia memulai usahanya, kemudian dia ternyata menurun, ya, qadarullahu ta'ala, kemudian dia tidak bisa mengembalikan, maka kita memberikan samahah, ya. Toh kita melihat diri kita masih ada harta, ya kan, dan juga masih banyak misalkan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, dan kita tidak tahu kalau ini ternyata kemudahan yang disebabkan kita memberikan kemudahan untuk orang lain, ya. Bukankah kemudahan itu salah satu harapan kita? Betapa senang kalau hidup kita ini serba mudah. Kenapa orang kok milih tinggalnya di sini, ya? Kenapa di Bintaro gitu? Karena mudah, kan itu, ya. Mudah, sama mau belanja mudah, mau jalan-jalan mudah, mau keluar pakai mobil nggak pakai macet dan lain sebagainya, kan? Cari apa? Kemudahan. Banyak orang cari kemudahan, ya, dan salah satunya adalah dengan cara memudahkan orang lain. Kemudian, waman satara muslima, barang siapa yang menutupi seorang muslim, menutupi aibnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua punya aib? Bukankah kita semua punya kesalahan, dosa, ya? Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak membukanya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala masih menutupi untuk kita. Kalau Allah membukanya, Allah tahu bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib kita. Allah tahu caranya. Meskipun kita berusaha menutupinya dengan sempurna, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membukanya, bisa atau tidak? Bisa. Ya.
Kesalahan misalkan dosa di HP, nggak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menutupinya. Ya, mungkin dengan apa? Ngasih password atau juga menghapus histori semuanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin membuka aib, bisa saja, entah salah kirim, salah pencet dan lain sebagainya. Ya, demikian juga kesalahan kita, mungkin kita sembunyikan, tapi pada suatu waktu Allah Subhanahu wa taala menampakkan. Maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menampakkan aib kita. Baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Wa man kasyafa aurata akhihil muslim, dan barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka kasyafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi, maka Allah akan membuka aibnya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan kepadanya, sampai dia pun enggak pernah keluar rumah, di dalam rumah terus, ya, maka dia merasa terhina. Tetapi orang yang mulia itu adalah orang yang memiliki rasa malu, ya. Adapun orang yang sudah tercabut rasa malu, meskipun dia auratnya tersebar kemana-mana, orang pada tahu, tapi namanya orang enggak tahu malu, ya, maka biasa saja dia. Ya, ini yang tercela. Adapun orang yang masih memiliki malu, kemudian dia merasa terhina dengan tersebar aibnya ini masih ada baiknya orang tersebut, sehingga dia bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, ya, masih ada baiknya. Tapi yang enggak ada baiknya itu enggak punya malu dan juga biasa saja bangga dengan aibnya. Nah, ini macam-macam memang manusia ini, ya. Baik. Nah, ini balasan untuk orang yang menutupi aib saudaranya. Ya, kalau kita menyebarkan aib saudara kita, maka berarti ini termasuk ghibah. Ya, ghibah, dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu kamu menceritakan aib saudaramu, sesuatu yang dibenci saudaramu dan dia tidak mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memisalkan orang yang menyebarkan aib itu seperti apa dalam Al-Qur'an? Ayyakula lahma akhihi maita, memakan bangkai saudaranya. Jadi ada orang mati, kemudian kita makan dagingnya, gitu ya. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kenapa kok orang mati? Ya, karena orang mati itu tidak bisa membela diri. Orang mati tidak bisa membela diri. Kita mau apakan, kita pukul, kita cincang dan lain sebagainya, ya sudah, diam saja dia. Ya. Semakin kita tambah aibnya, asalnya jasadnya utuh, bagus, kemudian kita acak-acak, ya, kita tusuk-tusuk, kita lukai dia, maka dia tetap diam saja. Dia tetap diam saja, ya. Maka ini menunjukkan apa? Al-irdu, kehormatan itu sama dengan apa? Darah dan juga harta, sama. Seseorang apabila bahkan kehormatan mungkin lebih dijaga daripada harta misalkan, ya. Orang lebih mau membayar harta, nih kasih duit daripada nyawaku melayang, nih kasih duit daripada kehormatanku hilangkan, gitu ya. Sering harta itu menjadi ganti untuk kehormatan dan juga harta. Ya, maka kehormatan ini sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh manusia. Jadi orang yang melakukan ghibah, ya, dia karena takut untuk disalahkan, untuk dibalas, maka dia menyebarkan aib secara tidak terang-terangan di hadapan orang yang dighibahinya. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa wa man istama'a ila hadithi qaumin, barang siapa yang mendengarkan ucapan suatu kaum, cerita suatu kaum, wahum lahu karihun, padahal mereka itu enggak suka, subba fi udhunihil anuq yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat telinganya itu akan dituang cairan logam panas pada hari kiamat, ya. Jadi membicarakan aib seseorang, kita ini enggak punya modal untuk ngobrol, tapi kita senang dengerinnya, ya.
Terus ngobrol ya. Ini membicarakan aib. Maka telinga kita ini pada hari kiamat akan dituang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ngobrol atau yang dengerin sama. Yang cerita membicarakan aib, yang dengerin yang menikmatinya ini sama. Dua-duanya dosa besar. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak punya pilihan kita ini, enggak punya pilihan. Kecuali apa? Kecuali menutupi aib saudara kita. Jangan menyebarkan aibnya, ya. Jangan menyebarkan aibnya. Baik, kecuali ada kecualinya lagi. Kalau ya aibnya ini mengarah kepada orang lain. Bahayanya mengarah kepada orang lain, maka perlu dikasih tahu orang yang bersangkutan. Misalkan ada seorang wanita dilamar oleh si fulan. Fulan ini terkenal jahatnya. Kita tahu betul bagaimana si fulan ini. Akhirnya kita bercerita kepada keluarga si fulana yang akan dilamar ini. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh ya? Boleh. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita namanya Fatimah dilamar oleh Abu Jaham dan juga Muawiyah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun Abu Jaham fala yad'u asahu an atikihi, maka dia itu enggak pernah naruh tongkatnya dari pundaknya. Artinya ini suka mukul dia itu ya. Adapun Muawiyah sa'lukun la malalahu, Muawiyah itu enggak punya harta, dia miskin. Walakin inkihil Usama, tapi nikahilah Usama, ya. Nah, ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan apa? Mungkin aib, orang yang suka mukul, ini aib. Tapi karena aibnya ini membahayakan orang lain, maka disebutkan, gitu ya. Ini tidak masalah. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Muslim menyebutkan 6 kriteria, ya, di mana seseorang itu boleh menyebutkan aib seseorang, ya. Silahkan dibaca sendiri ya. Tapi karena panjang nanti. Yang terakhir, 3 tadi, pertama apa tadi? Sikap kita melihat kesalahan orang lain atau ada orang yang menzalimi kita. Yang pertama adalah menahan amarah, sabar. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, menutupi aibnya. Yang keempat adalah menasehati, ya, menasehati. Jadi untuk merubah kesalahan dia. Karena terkadang seseorang melakukan kesalahan itu muncul karena dia tidak tahu. Ya, karena dia tidak tahu, tidak sengaja. Ini kemungkinan juga dia sedang dikuasai oleh kondisi yang menuntutnya melakukan seperti itu. Sedang dikuasai syaitan misalkan, ya. Maka nasihat ini adalah sesuatu yang sangat penting dan menunjukkan sempurnanya keimanan. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu apa artinya? Nasihat adalah iradatul khair, ya, menginginkan kebaikan lil ghair, untuk orang lain. Dan nasihat ini adalah kemurnian, murni. Ya, kalau misalkan kita cinta kepada Allah, maka cintanya ini murni, bukan disusupi suatu kepentingan. Kita cinta kepada kitabullah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada pemimpin kaum muslimin, dan juga cinta kepada seluruh kaum muslimin. Ini mengandung unsur kesetiaan, setia kepada mereka. Orang yang setia itu gimana sifatnya? Orang yang setia itu dia akan senantiasa melakukan kebaikan. Dia akan senantiasa melakukan kebaikan, ada ataupun tidak ada orang yang bersangkutan. Misalkan kita ini pegawai, ya, kita pegawai. Ketika ada bos kita nih sedang ada di kantor, maka kita kerjanya rajin. Ketika bosnya sudah pulang, apa yang kita lakukan? Kalau kita tetap rajin, berarti kita orang yang memiliki sifat nasihah, setia, ya, bukan ghish, ya. Ghish itu curang. Jadi kalau ada orang saja, ada bosnya dia rajin, kalau nggak ada malas-malesan. Nah, ini namanya curang, bukan nasihat itu. Makanya orang munafik tidak memiliki nasihat, ya, tidak memiliki nasihat. Adapun orang yang beriman, ketika mereka enggak bisa ikut perang, di zaman Nabi SAW minta ikut perang, tapi enggak dapat kendaraan, enggak punya alat perang, enggak punya perbekalan, datang kepada Nabi SAW, pulang sedih, menangis dia, karena enggak bisa ikut
perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang munafik sengaja memang dia enggak ikut perang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza nasahu lillahi wa rasuli. Selama orang-orang itu memiliki nasihat untuk Allah dan Rasulnya, maka tidak ada dosa. Ya. Jadi yang enggak ikut perang di kota Madinah ini, kalau dia memiliki sifat kesetiaan kepada Allah, kepada Rasulullah, meskipun Rasulullah ketika itu enggak ada di kota Madinah, kira-kira gimana? Ya, dia menjaga kaum muslimin. Dia tetap rajin sholat meskipun tidak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang munafik, karena dia tidak memiliki sifat setia, maka dia mungkin bebas untuk menyakiti kaum muslimin, bebas melakukan keresahan di kota Madinah, dan juga lebih malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga seorang anak, ketika dia memiliki rasa setia kepada orang tuanya nyuruh dia belajar, maka dia belajar. Apakah belajarnya cuma ada orang tuanya saja? Kalau iya, berarti kurang setia kepada orang tuanya. Tapi kalau dia rajin mengingat nasihat orang tuanya, berarti dia setia, sayang sekali kepada siapa? Orang tuanya. Demikian juga seorang istri kepada apa? Kepada suaminya dan lain sebagainya. Taib. Ini arti dari nasihat, ya. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat? Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga masyarakat kaum muslimin. Berkata Ibnul Athir dalam Nihayah fi Gharibil Hadits, yaitu irsyaduhum ila masalihihim, memberikan petunjuk kepada kaum muslimin kepada apa yang lebih maslahat untuk mereka, memberikan petunjuk, ya, kemaslahatan mereka. Jadi nasihat ini sesuatu yang penting. Maka seseorang ketika dia memberikan nasihat kepada saudaranya, apa sih yang harus dia miliki, ya? Yang pertama adalah ilmu, ya. Yang pertama adalah ilmu. Ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdakwahlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan bijaksana. Orang itu tidak bisa bijaksana kecuali dengan apa? Ilmu. Jadi harus berilmu, ya. Harus berilmu agar sempurna kebijaksanaan. Mungkin orang ini memiliki kecerdasan, ya, tetapi dia kurang ilmu, akhirnya dia tuh canggung, ini benar apa enggak ya, benar apa enggak ya yang aku ucapkan. Tapi kalau dia berilmu, mengetahui ini halal, ini haram, sesuai dengan syariat atau tidak, maka mantep, ya. Ditambah dengan kecerdasan berfikirnya dia. Taib. Jadi dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat yang baik. Nasihat yang baik dengan kelembutan, sabar, bukan dengan kemarahan, caci maki. Nah, ini berbeda. Kalau orang mencaci maki berarti tujuannya berbeda, ya. Baik, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Kalau agak ngeyel, fajadilhum billati hi ahsan, berjidal, diskusi dengan cara yang baik, ya, diutarakan hujah-hujahnya. Kembali lagi, semuanya ini ilmu, ya. Semuanya kembali kepada ilmu. Makanya kita kaum muslimin selalu diperintahkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya, ya, untuk setiap muslim. Jadi dengan ilmu. Yang kedua, dorongan untuk memberi nasihat, yaitu menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Menginginkan kebaikan untuk saudaranya, ya. Kalau nasihat kita berdasarkan curang atau ingin menjatuhkan, ingin merendahkan, nah ini berarti salah, ya. Kalau kita ngasih tahu tapi tujuannya apa? Untuk menjatuhkan, curang, ya. Kita ngasih tahu tapi tujuannya adalah kita yang naik, gitu, ya. Ini namanya apa? Curang. Merendahkan dengan caci maki supaya dia merasa terhina, nah, ini berarti bukan nasihat namanya. Bukan nasihat. Karena nasihat artinya tadi apa? Menginginkan kebaikan. Kerendahan itu bukan kebaikan, ya. Kita yang unggul, dia yang rendah, ini juga bukan kebaikan. Baik. Jadi niatnya adalah
untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena nasihat ini adalah ibadah. Biasanya kalau dari hati akan sampai ke hati. Kita ikhlas karena Allah dalam memberikan nasihat, ya, maka insya Allah akan sampai di dalam hati orang yang kita nasihati. Kemudian yang keempat yaitu kita menyesuaikan waktu dan kondisi. Cara kita ini dalam memberikan nasihat ini bagaimana, ya? Para ulama salaf mereka suka memberikan nasihat itu dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, tidak di depan orang-orang rame-rame. Si fulan ini begini, enggak, ya. Karena ini akan menanamkan kebencian kepada orang lain dan juga kebencian pada orang yang kita nasihati. Berkata Ibnu Rajab, kana salafu idza aradu nasihata ahadin wa'adhuhu sirra. Salaf, orang-orang terdahulu apabila mereka ingin memberikan nasihat kepada seseorang, maka memberikan nasihat secara sirra, sembunyi-sembunyi. Ya, memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Dan juga di antara menyesuaikan waktu dan juga kondisi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Inna li hadhil qulubi syahwatan wa iqbala. Sesungguhnya hati itu memiliki syahwah, yaitu keinginan untuk menerima, senang dalam keadaan siap dan juga menerima. Wa inna laha fatratan wa idbara. Dan juga hati itu memiliki malas menerima sesuatu dan juga lebih cenderung untuk berpaling. Fakhudhuha inda syahwatiha wa iqbaliha. Maka ambillah hati orang-orang itu ketika dia itu ingin dan juga dia itu menghadap. Jadi orang itu artinya apa? Orang itu akan lebih menerima kalau hatinya siap. Ya, nah, kita cari nih kondisi kapan sih hati seseorang ketika siap untuk mendengarkan dan siap untuk menerima. Katanya kalau suami istri itu biasanya kalau mau tidur, gitu ya, sedang santai di kamar berdua dengan suaminya membicarakan berbagai macam hal, itu barulah dibicarakan biasanya. Tapi ya wallahu alam, ya, ada yang cocok ada yang nggak cocok gitu, ya. Silahkan antum lebih tahu, ya, karena setiap rumah tangga itu biasanya beda-beda, ya. Ini dalam konteks rumah tangga, ya, karena rumah tangga itu sangat penting untuk dijaga. Taib. Jadi berbicara harus cari waktu yang tepat, melihat kondisi orang yang kita ajak bicara, ya. Nah, wadharuha inda fatratiha wa idbariha, dan tinggalkanlah, biarkan dia dalam waktu di mana dia itu tidak menerima. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah memberikan nasihat kepada wanita yang sedang bersedih, sangat bersedih. Ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tapi wanita tersebut mengatakan apa? Ilaika anni, kamu pergi sono. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu tidak merasakan musibahku. Akhirnya Nabi Muhammad dah pergi saja, ya, karena memang hatinya sedang apa? Wanita ini tidak menerima, gitu loh. Tidak menerima, jadi tinggalin saja. Nanti juga faham. Taib. Dan ini juga sering kita lihat. Ini anak kita, kapan kita nasihati, kapan kita tinggalkan dulu. Mungkin dia sedang marah banget, ya kan? Ya, atau juga istri bapak-bapak misalkan, atau istri kepada suaminya, lihat kondisinya, ya, kapan dia bisa memberikan nasihat. Taib, yang kelima, kelima, Pak, ya, yaitu kita berusaha mengamalkan, mencontohkan nasihat yang telah kita ajarkan tadi, ya. Mungkin ini 4 hal sebagai modal kita di dalam bermuamalah dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, yang kita harapkan semuanya, semua kebaikannya kembali kepada kita semua, ya, untuk saudara kita dan juga untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Dan mungkin kita sebagai orang yang melakukan kesalahan,
maka jangan sampai kita itu ketika dikasih tahu oleh saudara kita, diberi nasihat oleh saudara kita, kemudian kita mengatakan, udah nggak usah ngurusin aku, urusin kamu sendiri. Ya, ucapan seperti ini adalah ucapan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abghadul kalami indallahi ayyakula ar-rajulu lirrajuli alaika binafsika, ayyakula ar-rajulu lirrajuli ittaqillah. Ya, sesungguhnya ucapan yang paling dimurkai oleh Allah yaitu kalau ada seseorang berkata kepada saudaranya, bertakwalah kepada Allah, jangan melakukan maksiat. Sudah, jangan begitu. Kemudian dia mengatakan apa? Alaika binafsika, udah urus saja dirimu sendiri. Ya, urus saja diri sendiri. Bahkan bukan cuma itu, udah sono kamu aja masih begitu, sudah sono sok suci lo, ya, sok alim dan lain sebagainya. Ini ucapan yang sangat menyakitkan, ya, lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita perhatikan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Enggak ada, insyaallah. Kalau ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, terkait yang poin nomor 1 tadi, bersabar menahan amarah ya. Tadi disebutkan al-ghoiz itu tidak sama dengan godop ya. Apa? Al-ghoiz tidak sama dengan godop ya. Nah, berarti terkait dengan hadis yang lain juga, berarti bersabar menahan amarah itu bersabar pada saat yang pertama ya, iya, ketika pertama. itu. Nah, orang-orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi mohon tipsnya supaya bisa melakukan amalan ini karena ganjarannya yang sangat besar. Yang pertama, Ustaz. Taib. Ya. Manusia itu berbeda-beda. Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi orang yang berbeda-beda? Apa yang kita sebutkan di sini adalah aslul khair, yaitu asal kebaikan. Dasar seluruh kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap kita pertama kali ya ini, menghadapi semua orang yang berbeda-beda, pertama kali adalah ini. Sampai kemudian kita memiliki pengalaman dengan orang tersebut, oh ternyata orang ini memiliki sifat yang begini dan begitu, akhirnya kita baru apa? Kita baru bisa menyesuaikan, ya. Jadi langkah-langkah yang kita sebutkan tadi ini adalah asal, dasar sikap kita kepada semua orang kita ratakan. Baru kalau kita memiliki pengalaman dengan sifat orang tertentu, barulah kita evaluasi ini cocok atau tidak dengan orang tersebut. Seperti pendidikan buat anak kita beda-beda. Ya. Kita menghadapi anak kita ini berbeda-beda. Ya. Mungkin kita harus menghukum dia, apakah dimaafkan cukup, takutnya dimaafkan malah dia berlanjut melakukan kesalahan. Kalau kita hukum dia malah down, ya, kemudian dia malah membangkang dan sebagainya. Nah, ini kan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh orang tua untuk mendidik anaknya. Demikian juga ya, kita itu mendidik bukan cuma kepada keluarga saja, saudara-saudara kita, tetangga, teman-teman kita, mereka juga butuh mendapatkan pendidikan dari kita semua, ya, pendidikan, contoh yang baik. Maka kita berikan contoh yang baik kepada mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ya, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم